Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Dan untuk memulai aktivitas kita, mari kita mulai dengan ibadah saat teduh dimulai. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 454 pada ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Kidung Jemaat 454 ayat pertama, indahnya saat yang teduh. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita habiskan ibadah kita dengan potong ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah bagi kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai memberkati kami di dalam merenungkan firman Tuhan dan juga menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini sesuai kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari kitab Kolose pada pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Semuanya mengikuti saya untuk membacanya. Saya akan membaca dengan perlahan dan nanti saudara boleh mengikutinya. Firman Tuhan, judul perikop lembaga kitab Indonesia, manusia baru. Kolose 3 ayat 17, firman Tuhan demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mendasari segala aktivitas. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa konteks pembacaan kita pada bagian ini, yaitu Kolose pada pasal 3 ini, yang lembaga kitab Indonesia membuat judul perikopnya adalah manusia baru. Secara umum konteksnya berbicara tentang bagaimana orang yang telah hidup di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Orang yang dalam Tuhan, yang telah percaya kepada Kristus Juru Selamatnya, disebut sebagai manusia baru, yang dalam Korintus nanti disebut sebagai ciptaan yang baru. Dan manusia baru itu adalah manusia yang telah menanggalkan manusia lamanya. Manusia lama yang
menjalani kehidupan dengan bertentangan dengan perintah Tuhan, yang menjalani kehidupannya dengan pemuasan hawa nafsunya, dengan kenajisannya, dengan kejahatan, dengan keserakahannya, dan nafsu-nafsu dan niat-niat jahat yang ada dalam dirinya, bahkan sampai kepada penyembahan berhala. Itulah adalah manusia lama, manusia yang tidak di dalam Kristus Tuhan. Tetapi manusia baru, orang yang telah percaya kepada Kristus, adalah manusia yang telah meninggalkan sifat-sifat lama itu, cara-cara atau pola-pola hidup yang lama, pola duniawi, pola-pola pemuasan hawa nafsu, pola-pola yang ingin memuaskan keinginan diri sendiri, bukan keinginan Tuhan. Dan manusia baru itu adalah manusia yang sekarang telah membuang segala kenajisan, yang telah membuang segala perseteruan, kedengkian, kebencian, amarah, iri hati, keserakahan, dan dosa-dosa lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Mereka yang membuat hidupnya berkenan kepada Tuhan, karena kesadaran bahwa mereka adalah gambar Allah atau gambar haliknya, yaitu yang kita boleh baca pada ayatnya yang ke-10. Dikatakan pada kita bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang bersunat maupun orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, orang merdeka atau tidak merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Orang-orang telah di dalam Kristus akan menjadikan Kristus sebagai sentral dalam hidupnya, menjadi fokus dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dia perbuat adalah untuk mempermuliakan Tuhan, bukan lagi untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan. Jika ternyata ketika kita melakukan sesuatu menyenangkan hati Tuhan, itu pasti juga menyenangkan hati sesama kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena kita diikatkan kepada suatu kasih kepada Kristus Tuhan, diikatkan kepada satu kebenaran, yaitu kebenaran Kristus Tuhan, di mana kita telah mengutamakan Kristus. Maka dengan demikian segala sesuatu yang kita perbuat semuanya akan menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, bagian ini atau konteks ini juga berbicara tentang bagaimana orang-orang pilihan itu atau orang-orang yang disebut sebagai manusia baru, mereka yang telah dikuduskan, mereka harus mengenakan kasih Kristus dalam hidupnya sebagai pengikat yang mempersatukan, sebagai pengikat yang mempersatukan orang-orang untuk bersatu di dalam kasih Tuhan, bersatu di dalam melakukan kehendak Tuhan, bersatu untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu di ayat yang terakhir yang kita boleh baca tadi, yang saya pandukan kepada kita pada ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Merupakan satu kesimpulan dari cara hidup orang yang disebut ciptaan baru atau manusia yang baru. Kesimpulan dari cara hidup orang yang mengasihi Tuhan adalah mendasarkan segala hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika dikatakan di sini dalam nama Tuhan, dalam prinsip ekonomi berarti dimasukkan kepada akun atau didasarkan kepada dan untuk Dia. Dari Kristus Tuhan dan untuk Kristus Tuhan. Jadi hari ini ketika kita mau beraktivitas, maka mulailah dengan mendasarkan segalanya dalam nama Tuhan, dan berarti untuk Tuhan pula. Dalam nama Tuhan, suatu perwakilan, suatu penunjukan bahwa segalanya adalah di dalam Dia, berarti untuk Dia dan untuk mempermuliakan nama Dia. Jadi bukan lagi aku, tetapi Dia yang menjadi dasar segala aktivitasku. Dia yang menjadi dasar dari tujuanku. Dia yang menjadi fokus dari hidupku. Saudara, bagaimana cara kita untuk melakukan hal itu? Jika Anda seorang dokter, maka
Lakukanlah tugas Anda dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan saudara bukan untuk dipuji, tetapi untuk nama Tuhan dimuliakan. Jadilah menjadi berkat di dalam marketplace, di dalam dunia usaha, bahkan juga di dunia kerja. Jadilah cerminan kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jika Anda sebagai seorang perawat, merawatlah dengan kasih Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang dari perbuatan saudara. Jika Anda seorang usahawan, janganlah menipu, tapi berbuatlah yang terbaik. Dengan demikian orang dapat melihat Kristus yang hidup melalui saudara. Itulah yang dimaksud dengan dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita seorang pelayan, marilah kita melayani Tuhan semata-mata untuk membesarkan nama Tuhan, bukan untuk mencari kehormatan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, jadilah seorang ibu yang mengasihi anak-anak, sehingga anak-anak dapat melihat kasih Kristus dalam hidup semua. Apapun yang Anda perbuat, lakukanlah itu dalam nama Tuhan, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, dalam nama Tuhan, agar segala sesuatu yang kita lakukan ini, baik melalui perkataan kita maupun perbuatan kita, semuanya adalah untuk kebesaran, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari siapkanlah diri Anda untuk pergi beraktivitas hari ini, dan dasarilah itu saudara dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami diingatkan bahwa apapun yang kami harus berbuat, baik melalui perkataan kami maupun perbuatan kami, biarlah kami dasarkan semua itu dalam nama Tuhan, agar kami dimampukan melakukannya, dan agar semua itu juga untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Bukan lagi untuk kesombongan dan penguasaan diri kami, bukan lagi untuk keserakahan, karena kami adalah manusia baru yang telah meninggalkan manusia lama kami. Kami yang lama jauh dari Tuhan, kami yang lama berkhianat, bahkan juga melukai hati Tuhan. Tapi kami yang kini adalah anak-anak Tuhan yang akan mempermuliakan Tuhan. Berkati mampukan kami semua, anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati, tolong mereka dalam aktivitas hari ini. Yang lemah biarlah Engkau menguatkan, yang sakit biarlah Engkau yang menyembuhkan, yang berkekurangan biarlah Engkau yang mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan. Tolonglah kami semua ya Allah yang masih bergelut dengan dampak-dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan mampukan bahkan bangsa dan negara yang dalam serban tangan Tuhan, para pemimpin, bahkan semua orang yang bertugas untuk mengatasi dampak COVID ini. Tuhan tolong mampukanlah mereka semua. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, berkatilah mereka semua ya Bapa. Semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, ulurkan tangan Tuhan, berkati penuhi mereka dengan kasih sayang. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, mari pergilah kepada aktivitasmu, peliharalah firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang hendak saudara berbuat dasarkan dalam nama Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan saudara. Biarlah itu semua berdasar dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat itu selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan. Pergilah kepada aktivitasmu, yakinlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan selalu ingat untuk menjaga jarak antar personal, selalu memakai masker, selalu rajin untuk mencuci tangan, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak begitu penting. Lalu ingatlah selalu bahwa engkau punya Tuhan yang setia menjaga dan memberkati engkau. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Amin.